konstitusi yang cuma tahu. Kita bergeser ke topik olahraga, saudara. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut taktiknya sukses dijalankan pemain hingga Garuda mampu membenamkan Taiwan 6-0 dalam FIFA Match Day kemarin. Kemenangan besar Timnas kita atas Taiwan menambah kepercayaan diri tim Garuda untuk menghadapi putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas berpesta gol saat jumpa Taiwan, itu dia, dalam pertandingan persahabatan FIFA Match Day di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Gol Timnas dicetak 5 pemain, yakni Jordi Amat, Mark Klok, Ramadan Sananta, lalu ada Eleanor Reinders dan Sandy Walsh, serta 1 gol bunuh diri. Pelatih Patrick Kluivert bilang taktiknya berhasil. Kemenangan ini pun menambah kepercayaan diri timnas kita untuk melawan Lebanon pada pertandingan persahabatan 8 September nanti dan juga memasuki putaran 4 kualifikasi Piala Dunia Oktober mendatang. Game plan was very well executed by the players. I think the mentality of the players was fantastic. It doesn't matter against what team you play. I think you need to look at yourself and respect the game plan, and that's what we did. This is very good for the confidence of the players, of the staff. But I hope that this is just the beginning, and that's more things to come. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut ujian sesungguhnya timnas sepak bola kita adalah kontra Lebanon pada Senin 8 September mendatang. Pertandingan lawan Lebanon menjadi penting karena Lebanon memiliki karakter hampir serupa dengan calon lawan timnas di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni Irak dan Arab Saudi. Nanti tes sebenarnya itu lawan Lebanon, jadi bukan lawan Taipei. Nah, bisa nggak kita menciptakan gol, apalagi Lebanon memang tim yang kita tunggu-tunggu untuk uji coba, karena untuk kualifikasi round 4 itu kan memang kebanyakan tim Timur Tengah, dan ranking Lebanon lebih bagus dari kita. Ya, ini memang yang saya rasa yang setara lah, yang kita akan lihat nanti di tanggal 8. Kita ke ajang yang berbeda. Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi Makau malam ini dalam kualifikasi Grup J Piala Asia U23. Garuda Muda wajib menang jika ingin menjaga peluang lolos ke Arab Saudi tahun 2026 nanti. Hasil imbang kontra Laos di laga perdana membuat Garuda Muda harus mengumpulkan banyak poin di 2 laga berikutnya. Di laga kedua nanti, Kadek RL dan kolega akan menjumpai Makau, tim yang dihancurkan Korea Selatan 5-0. Pelatih Gareth Vandenberg berjanji mempersiapkan Garuda Muda sebaik mungkin demi mendapat poin penuh. Menurutnya, hasil imbang dengan Laos membuat timnas Garuda Muda harus memenangkan 2 laga tersisa, yakni melawan Makau malam ini dan Korea Selatan. To prepare ourselves of course, against Macau, and after we had to play Korea, so we had to think about winning 2 games. Yeah, I had to change things because that was not good enough. We had to change that, but okay, I talk with the team and I talk with also players, so we will prepare ourselves for the next game. Perlu dipahami saudara, pada pertandingan pertama Grup J, Garuda Muda hanya mampu bermain imbang tanpa gol kontra Laos. Sementara pesaing berat timnas, Korea Selatan, sukses mengalahkan Makau dengan skor telak 5-0. Hasil di laga pertama ini membuat Indonesia wajib menang di 2 laga tersisa karena hanya juara grup. Sekali lagi, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U23 di Arab Saudi tahun depan. Timnas Indonesia U23 wajib menang jika ingin menjaga peluang lolos ke Piala Asia U23 tahun depan. Lalu sejauh mana peluangnya? Kami akan bahas ini bersama pengamat sepak bola Wesley Hutagalung yang sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Bung Wesley dengan Tifal di sini, apa kabar Bung? Baik, Mas Iqbal, apa kabar juga? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Korsel menaklukkan Makau 5 skor dan malam ini Makau akan menghadapi kita. Kalau menurut Anda ini hal yang dirasa Makau ini kalau melihat performanya dalam beberapa waktu ke belakang bisa kita taklukkan atau justru ada yang perlu diantisipasi di sini? Harusnya kita tidak perlu mengatakan Makau itu setara dengan
Korea Selatan yang paling berat di grup J ini. Tapi ketika kita gagal menang menghadapi Laos, mesti melepaskan 25 tembakan, itu menjadi buat kita ketar-ketir. Apalagi barusan Laos dihajar 7-0, kalau nggak salah ya 7-0 oleh Korsel. Ini kan membuat kita bertanya-tanya, kalau Macau dikalahkan 5, tapi kemudian Laos bisa dikalahkan 7, kita menghadapi Laos saja nggak bisa mencetak gol, meskipun membuat diri pertahanan lawan kita menggempur. Nah, memang ada persoalan, bukan kita mengatakan Macau tidak setara dengan lawan-lawan yang berat, tapi kita yang belum menemukan gaya permainan yang pas untuk meraih kemenangan. Oke. So, kalau kita merujuk lagi dengan kondisi yang ada sekarang, apalagi terakhir kali pelatih Gerard Vandenberg bilang akan melakukan perubahan, kalau menurut Anda yang masuk akal itu perubahan yang kayak gimana? Nah, ini menarik Mas Tifal. Kita sudah menerima line up dari Vandenberg yang akan dimainkan lawan Macau. Ada 6 pemain yang tidak diturunkan sebagai starter setelah dia bermain dari awal pertandingan menghadapi Laos. Di lini depan tidak ada Rafael Struijk, tidak ada Jens Steven, tidak ada kapten kita Kadek, tidak ada Donitri yang menjadi pemain andalan Gerard Vandenberg. Kalau saya lihat bisa main di kiri, bisa main di tengah. Jadi perubahan-perubahan ini memang membuat kita kemudian menunggu apakah efektif melakukan banyak perubahan. Hanya ada 5 pemain starter yang dipertahankan di pertandingan menghadapi Macau setelah kemarin 0-0 lawan Laos. Jadi perubahan gaya bermain ini memang kalau menurut saya menjadi ujian berat bagi Vandenberg, karena pembandingnya 2024 kita mencapai semifinal, Mas Tifal. Kita bisa mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti di perempat final ketika skor 2-2. Jadi pembandingnya sudah ke situ. Ya, karena hanya di Kompas TV saya bisa mengatakan, saya membandingkan dengan era sebelumnya, era Sintayong. Gitu. Karena ini nggak bisa ditutupin. Dan kerjaan berat bagi Vandenberg adalah dia harus meracik cara bermain yang pas untuk materi yang pas yang saat ini dia miliki. Sehingga kalau menurut Anda dengan kita kalau memang menjaga asa biar bisa ke Arab Saudi tahun depan dengan ada perubahan semacam ini kesannya jadi semacam coba-coba atau kemana arahnya nih? Iya, saya menarik pilihan kata-kata coba-coba tadi, Mas Tifal. Dengan perubahan ini kan coba-coba benar. Berarti ketika kemarin kita mengatakan di AFF U23 itulah pemanasan sesungguhnya yang dilakukan oleh Gerard Vandenberg. Oke, kita melihat kita hanya bisa pesta gol melalui Brunei. Setelah itu kan kita kesulitan tuh. Menghadapi Filipina kita unggul 1-0 lewat gol bunuh diri lawan. Kita nggak bisa melawan Malaysia, kita 0-0. Menghadapi Thailand kita 1-1 adu penalti. Kalah dari Vietnam. Kita katakan, itu pemanasan. Menuju kualifikasi Piala Asia U23. Nah ini sekarang mau kita pemanasan di mana lagi? Kemarin lawan Laos, mesin sudah harus panas sebenarnya. Nah ini melawan Macau, tidak ada cerita harus menang banyak gol kalau mau mendapatkan posisi paling tidak 4 runner-up terbaik ya. Kalau mengalahkan Korea Selatan di puncak klasemen ya sudah, kita nggak akan berharap banyak ke situ. Pertaruhannya besar, ditambah Rafael Struijk kabarnya juga tidak akan turun ke lapangan. Nih harus ekspektasinya harus ngukurnya sampai di mana kita melihat pertandingan malam ini? Itu dia, karena Rafael Struijk kalau menurut saya kemarin bisa masuk ke dalam kotak penalti, sering mengacak-acak, tapi dia bermain di 2 posisi, kiri dan kanan, dan gaya bermainnya memang sudah dibaca ya. Kalau saya lihat dia membawa bola pasti menggiringnya ke arah kanan atau kiri lawan. Nah ketika babak kedua dia banyak main di kanan. Sekarang ada pergantian pemain, saya mencatat di depan Hoki Caraka diturunkan bersama Rahmat Arjuna yang biasa bermain di kiri. Jadi kita akan nunggu nih. Coba-coba tadi Mas Tifal katakan, coba-coba perombakan di partai penting yang sungguh penting menurut saya menghadapi Macau. Ini menjadi ujian sejauh mana Gerard Vandenberg mengenal timnya, mengenal pemainnya. Dan setelah keluhan dia mengatakan bahwa pemain U23 itu minim bermain jam di klub, pembandingnya 2024 sampai semifinal kok Piala Asia U23 sama-sama minim bermain di klub itu Mas Tifal. Oke, so penegasan saja. Kalau kita kan sudah punya pengalaman tanding di AFF kemarin sebelum pertandingan yang kemarin lawan Laos, tapi dalam catatan kita Laos kita imbang tanpa gol. Ini apa ya yang jadi masalah sebetulnya? Jam terbang itu sudah harus tidak bisa dibantah ya, karena
sebanyak apapun Anda latihan tanpa pertandingan akan terasa bedanya. Kita melepaskan 25 tembakan ke gawang ke pertahanan Laos tambah 1 gol, dan pertahanan Laos yang membangun benteng pertahanan yang sangat menumpuk di depan gawang mereka tidak mungkin akan terjadi lagi menghadapi Makau. Nah, variasi intensitas serangan ini yang kita tunggu dari tim Gerald van Lember. Tidak bisa lagi monoton serangannya, sudah harus mencetak gol cepat sejak awal supaya menimbulkan kepercayaan diri pada pemain Garuda muda. Tapi yang tentu kita harapkan hasilnya adalah hasil positif, karena pertaruhannya untuk tahun depan kita menghadapi Piala Asia U23 yang akan berlangsung di Arab Saudi tahun 2026 nanti. Bung Wesley, terima kasih sudah berbagi pandangan untuk kami hari ini. Selamat malam, Bung. Baik, selamat malam. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, menjawab tuntutan rakyat, DPR memastikan gaji dan tunjangan dipangkas. Tapi bagaimana DPR bisa menjaga komitmen menjalankan fungsi dan perannya sesuai harapan masyarakat?